apa sih yang menjadi kendala selama mendirikan usaha salon itu? Merintis usaha sama mempertahankan usaha itu lebih sulit mempertahankan usaha. Kenapa? Karena Tips and trik mulai usaha dari nol sampai sukses sekarang ini. gini sih kuncinya. Kita itu harus punya target kan. Misal kayak aku merasa sekarang sudah di targetku misalnya. Tapi tiap orang targetnya beda-beda ya. Kayak misal setiap orang aku harus punya mobil mewah. Misal kalau aku sukses, aku harus punya mobil mewah. Kalau aku apakah kita bisa sukses jika tanpa usaha religi atau spiritual? Ridho orang Allah tua. juga, ridho orang tua, ridho Allah itu ya memang dua hal yang sangat penting sekali kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, edisi perbincangan kali ini dengan saya sendiri, moderator Luciati, dan narasumber kali ini yang cantik, Kakak Lucy Anjasuma SE. Dan kebetulan nama kita sama-sama Lucy ya. Bagaimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Untuk puasanya Kak bagaimana? Alhamdulillah masih puasa. Sebelum saya membahas terlebih jauh tentang perbincangan dengan tema bergerak, berkaya, berwirausaha, sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari Kak Lucy. Nama Lucy Anjasuma, usia 28 tahun, tempat tanggal lahir Jambi, tanggal 18 Oktober tahun 94. Kemudian untuk pendidikannya, SDN gratis 1 Lumajang, SMPN 3 Lumajang, SMKN 2 Lumajang, dan kemudian STIE Widyagama Lumajang. Untuk pekerjaan, bekerja di salon dari lulusan SMK sampai kuliah, kemudian pada tahun 2017 awal memutuskan untuk membuka salon sendiri. Untuk moto dari Kak Lucy, sukses muda adalah investasi untuk masa tua kita dan masa depan anak. Lain, berusaha 2 atau 3 kali lebih baik dari orang lain karena usaha tidak akan membohongi hasil. Kita mungkin bisa menunda, tapi waktu tidak akan menunggu. Baik Kak, langsung saja ya. Kita langsung ke perbincangan. Kakak dulunya ini saat kuliah bekerja ya di salon, dan kemudian bisa mendirikan salon sendiri. Nah itu bagaimana Kak ceritanya? Dulu kan saya sekolah di SMK Negeri 2 Lumajang. Kebetulan itu jurusannya jurusan kecantikan tapi jurusan rambut. Khusus untuk rambut? Iya, soalnya di SMK 2 itu ada 2, untuk kecantikan tuh ada 2 jurusan, rambut sama kulit waktu angkatan saya. Tapi saya ngambil yang rambut karena saya pengennya tuh buka usaha salon. Kalau salon kan harus bisa rambut. Nah, kalau kulit itu make up. Nah, terus lulus 2012 langsung bekerja di salon. Itu sambil, tapi belum kuliah sih. Tapi berjalannya waktu mikir kok pengen kuliah gitu. Akhirnya berhenti 1 tahun. Oh, kan lulusnya 2002. Biar 1 tahun gitu ya Kak? Nah, lulus 2012. Kuliah itu baru 2013. Jadi kerjanya dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Nah, kebetulan waktu itu masuknya Widyagama kan jam 6. Jadi setelah dari salon langsung kuliah. Oh iya. Berarti kakaknya itu sebelum kuliah itu berarti sudah bekerja di salon gitu ya? Sebelum ijazah keluar itu saya sudah bekerja di salon. Oh, berarti udah berpengalaman gitu ya Kak ya. Dan kemudian setelah lulus Kakak kan mendirikan salon sendiri ya. Nah, itu bagaimana Kak ceritanya? Waktu skripsi. Oh, pas waktu skripsinya Kak? Iya. Skripsi baru proposal bulan Januari kalau nggak salah, itu saya baru buka salon tapi masih di rumah bukanya. Kemudian kok bisa berpikiran untuk membuka salon sendiri itu bagaimana Kak?
Dulu itu awalnya maksud saya kuliah itu mungkin waktu usia saya bekerja itu kan masih 17 tahun, masih usia-usia labil. Nah, bekerja di salon karena pengalamannya ya di salon gitu kan. Terus ngelamar kerja di salon, akhirnya berjalannya waktu itu saya mikir pas skripsi, saya tuh mikir kayak kok kayaknya mending buka usaha daripada kerja Bekerja ikut sama orang orang. Soalnya dulu saya kuliah tuh maksudnya pengen kerja di kantor. Tapi karena berjalannya waktu mungkin ya udah faktor usia juga, saya mikir kayak lebih baik buka usaha sendiri. Jadi pelan-pelan waktu itu saya buka salon di rumah tahun 2017 kan waktu skripsi. Itu pakai alat, waktu kerja itu kayak sambil nabung gitu loh, kayak beli alat-alat gitu kayak sisir, jepit, catok gitu kan, kayak yang kecil-kecil dulu. Jadi buka salon itu ya di rumah ya kayak alatnya ya seadanya dulu gitu, seperti itu. Kemudian kan waktu kuliah, Ya. kakak kan nggak ikut organisasi di kampus sama sekali, fokus sama tari, Iya. terus ekstrakurikuler yang Iya. itu. Nah, itu kok bisa gitu loh, Kak? Maksudnya kok Ya, terjun di dunia tari gitu terjun, maksudnya? Iya, begitu. Kebetulan waktu itu saya dari SD kan sering ikut ekstrakurikuler nari. Terus SMP tetap ikut. Jadi kayak kalau ada Berarti acara, memang hobinya kakak ini menari gitu. iya, jadi kayak kalau ada acara wisuda atau apa saya mesti ngisi di acara tersebut gitu loh. Terus pas waktu kuliah saya baru semester 1 kok ternyata kan misal ada wisuda kan pasti kayak ngerekrut Iya, ada yang siapa yang bisa penampilan nari gitu, kayak gitu iya. kan. Terus saya tuh lewat aula sini kok ada anak nari gitu, ternyata gurunya itu guru saya waktu SD. Nah dari situ saya sering diajak gitu, kalau ada acara harjalu kayak Widyagama kan selalu kalau ada acara harjalu ikut gitu. Saya ini Dulu kan kakak kan katanya kan kuliah sambil bekerja di salon Iya. itu ya. Nah, itu bagaimana membagi waktu kakak untuk bekerja di salon sama dengan membagi waktu sama kuliah itu tadi? Ini sih apa kerjanya kan dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Nah, sedangkan kuliahnya dari 6 sore sampai jam 9.15 kalau nggak salah waktu itu. Jadi ngerjakan tugasnya Berarti itu ngambil kuliah malam. Jadi kalau ngerjain tugas sepulang kuliah. Karena kalau di salon kan nggak sempet ya, apalagi kalau pas salon rame udah nggak sempet ini apa. Udah nggak sempat ngerjain Iya. tugas gitu. Terus alasan resign dari kerja waktu itu juga karena nggak ada waktu buat ngerjain skripsi. Kalau ikut orang lain kan sungkan ya, kayak mungkin kalau bos kan nggak mau tahu, maksudnya kamu yang penting kan kerja ikut saya, entah kamu kuliah atau enggak kan kayak nggak mau tahu kan gitu. Iya. Kayak kalau bisa ada klien nggak boleh ngerjakan tugas kan. Jadi saya memutuskan buka usaha sendiri juga karena mengerjakan skripsi itu tadi. Terus kemudian setelah skripsi selesai itu baru mendirikan usaha salon gitu ya, Kak ya? Pas skripsi Pas skripsi itu, Kak? Iya, baru bab 2 kalau nggak salah itu langsung memutuskan untuk resign. Berarti langsung mendirikan usaha salon. Tapi Gimana waktu itu itu masih ya, Kak ya? Kan sambil skripsi juga itu ya? dan kebetulan waktu itu skripsi malah saya yang maju pertama. Ya karena kan nggak ikut orang gitu kan. Iya. Jadi ketika nggak ada klien langsung saya kebut dan waktu itu bulan puasa kan rame-ramenya salon ya. Iya, Saya biasanya kan mikirnya mau itu lebaran gitu kan? iya itu pas sampai bab akhir, pas mau maju skripsi itu kan. Terus ini apa saya kebut karena saya mikir kalau puasa kan rame kayak smoting apa gitu. Akhirnya saya kebut sampai malam kayak sampai sahur itu saya kerjakan skripsi. Alhamdulillah maju kayak gelombang pertama gitu loh. Iya. Berarti lulusnya cepat gitu ya, Kak ya? Iya betul. Kemudian setelah ini, Kak, setelah mendirikan usaha itu, apa sih yang menjadi kendala selama mendirikan usaha salon itu? Oh kendalanya Iya, ya. kendala. Pasti kan kalau setiap orang mau kayak mendirikan usaha kan pasti kan ada kayak kendalanya gitu ya, Kak ya? Tuh. Untuk
Kalau untuk saat ini ya, untuk saat ini kendalanya itu apa ya, kayak merintis usaha sama mempertahankan usaha itu lebih sulit mempertahankan usaha. Kenapa? Karena sekarang kan kayak MUA, saya kan juga MUA kan, make up wedding kayak reguler gitu kan. Dan sekarang itu pekerjaan seperti saya ini udah menjamur gitu loh. Kalau dulu saya itu sebelum memutuskan jadi MUA atau perias wedding itu harus ujian dulu. Jadi saya dulu itu tahun 2016 masih kuliah dan masih bekerja, itu saya memutuskan ikut ujian di Jember. Dan kalau nggak lulus harus ikut ujian lagi. Jadi kalau zaman dulu tuh kayak gini loh, oh ini perias wedding gitu, mana buktinya, kayak gitu loh. Jadi harus punya sertifikat gitu, iya ya, kayak sertifikat gitu. Kalau sekarang kan enggak, otodidak udah bisa jadi MUA gitu. Kalau sekarang kan tinggal lihat di YouTube iya gitu, tapi kan ya otodidak kan ya gitu. Semakin menjamur dan mereka itu merusak harga. Nah kayak misalnya aku gitu ya, dulu kan berproses, misal per tahun atau 2 tahun sekali naik 50.000 gitu kan, ada prosesnya gitu kan. Terus kayak press list kan lihat dari jam terbang, pengalaman kayak gitu kan. Nah kalau MUA sekarang itu udah otodidak gitu ya, nggak ikut ujian, nggak ikut seminar, nggak ikut workshop, nggak ikut kursus, tiba-tiba buka usaha make up dan harganya hancur. Itu sih kendalanya. Oh iya. Kemudian ini Kak, misalnya kayak biasanya kan ada ya yang mendirikan usaha gitu. Nah itu biasanya kayak ini Kak, misalnya saya mendirikan usaha gitu, pas awal-awalnya aja semangat gitu Kak. Nah lama-lama itu bosen nih. Nah itu bagaimana Kak, misalnya cara biar kita mengatasinya, komitmen gitu dalam usaha yang kita jalani itu? Kalau saya sih memang ada sih, kayak misal apalagi saya kayak kalau ngerias kan berangkatnya pagi jam 12 malam, jam 1 malam itu udah OTW. Kadang kayak males ya, kayak mau bangun itu aduh kok males, kok ngantuk kayak gitu loh. Tapi ingat perjuangannya dulu, kayak dulu aku masih buka di rumah dan sekarang udah punya tempat sendiri dan udah nggak nyewa. Itu kayak ingat awalnya dulu merintis, insya Allah nggak sih semangat lagi. Nah ini kan yang dari rumah penontonnya kan banyak yang dari mahasiswa ya Kak ya. Mungkin usaha apa sih yang cocok dengan mahasiswa untuk zaman sekarang kan zaman modern ya, gitu ya Kak? Kalau menurut saya sih kalau lebih ke ini sih all shop. Biasanya juga ini Kak, kalau misalnya usahanya banyak, misalnya kayak all shop gitu ya Kak ya, kan banyak gitu, kan ada saingannya. Nah ini menurut saya kayak makin sulit gitu loh Kak. Soalnya dulu aku juga all shop. Iya. Sebelum membuka usaha sendiri, aku kan kerja di salon. Dan waktu itu biaya kuliah saya membiayai sendiri. Memang karena kayak orang tua tidak setuju kalau saya kuliah, karena pengennya restu orang tua itu pengennya saya buka usaha sendiri ya, salon itu tadi. Tapi waktu itu mungkin karena faktor usia dan masih labil ya, saya tuh kayak nggak kayak gitu loh, nggak mau saya tuh buka salon itu, nggak mau. Tapi akhirnya kan kuliah, karena orang tua kayak gini, kalau kamu mau kuliah ya biaya sendiri kayak gitu. Akhirnya saya memutuskan kuliah dan biaya sendiri itu dari jualan all shop tadi itu, kayak baju, sepatu, kayak apa yang lagi hits sekarang, apa yang lagi viral sekarang itu saya jual. Bahkan saya pernah jualan jasuke sambil kuliah. Terakhir saya jual jasuke itu waktu yudisium itu masih open, jadi saya mau berangkat yudisium tuh bawa jasuke banyak di motor demi buat bayar kuliah. Iya. Berarti selama kayak kerja kayak di salon gitu, pas kuliah berarti disambil jualan itu all shop. Ya itu tadi jualannya harus
apa yang lagi viral sekarang itu pasti laku kok. Berarti sangat penting untuk mengikuti zaman ya, Kak? Iya, betul. Semua itu harus mengikuti zaman, sama halnya kayak saya, misal make up. Kayak misal adalah senior saya, nggak usah sebut merek ya. Iya. Senior saya itu kayak orangnya itu kayak apa ya? Saya loh wis pinter kayak gitulah. Memang pinter sih, cuman kalau kita nggak ngikutin zaman kayak sekarang itu kan kalau dulu kan make upnya menor kayak gitu kan ya. Kalau sekarang itu zamannya make up flawless, zamannya kayak Thailand look kayak gitu-gitu kan. Jadi mau nggak mau kita tuh harus ikut kursus. Ya memang biayanya banyak, tapi kan feedbacknya juga Baik ke ini kita. iya pasti balik lah. Itu tadi kita harus mengikuti perkembangan zaman, apa yang lagi viral sekarang, apa yang lagi hits sekarang, itu kita harus ngikutin. Kayak MUA sekarang itu nggak bisa kayak aku bisa make up gitu, nggak bisa. Sekarang harus punya kamera, padahal kameranya MUA itu nggak cukup 20 juta, harus punya background, punya apa kayak reflektor, lampu, harga lampu itu nggak cukup 5 juta, dan itu nggak cukup satu lampu karena ngikutin Kak, sekarang kan ada TikTok, Instagram, itu Kak harus ngikutin itu tadi. Perkembangan zaman Iya, gitu ya, Kak? semua pekerjaan, semua apapun yang apalagi usaha gitu ya, itu harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau enggak ya mati gitu loh. Kayak persaingan yang Iya. dapat ya, Kak? Soalnya klien-klien sekarang itu pinter-pinter, kayak misal gini, Mbak saya mau make up wisuda gitu, tapi saya mau make upnya seperti ini. Kalau zaman dulu kan nggak bisa, saya make upnya seperti ini. Kalau kita nurutin ego seperti itu ya lari semua klien. Jadi mau nggak mau kita tuh harus bisa menguasai semua make up, yaitu tadi dengan cara ikut workshop, ikut kursus, itu harus sih. Ngomong-ngomong, Kakak selain MUA, itu Kakak juga ini ya, menerima kursus. Oh iya. Menerima kursus make up dan salon, tapi kalau sekarang kayak anak-anak muda mau buka salon itu udah jarang dan minatnya kurang sih, tapi lebih ke jadi MUA yang minatnya ini lebih banyak. Kadang anak yang kursus ke saya itu anak baru lulus SMA malah, karena mungkin kayak dia itu bakatnya di situ. Jadi terus saya kadang tanya, kenapa kok dulu nggak di SMK 2 gitu kan, terus katanya nggak boleh sama orang tua, tapi ternyata berjalannya waktu kok dia seneng gambar, terus kayak seneng make upin, misalnya ada kayak acara-acara kelas meeting Misalnya gitu, make upin temennya, dari situ bakatnya kayak keluar gitu loh ya. Terus akhirnya kayak orang tuanya akhirnya menyetujui dan kursus di saya. Berarti kita itu kalau memulai usaha itu nggak tiba-tiba langsung kayak buka usaha gitu ya, Kak? Berarti kan kayak cari pengalaman dulu. cari pengalaman dulu. Soalnya kenapa saya dulu itu mungkin kayak ini ya, saya alhamdulillah banget kayak nurut ke ibu saya gitu loh, kayak misalnya kerja di kantor loh, mau jadi apa? Kamu mau buka kantor tak kayak gitu loh. Terus buka salon aja, kayak buka tapi saya tuh alhamdulillahnya nurut gitu loh, nggak yang misalnya saya nggak setuju kerja di salon, tapi saya tuh nurut aja, kayak ya kerja di salon tuh niat gitu loh ya. Sampai orang ibu saya itu pas awal-awal saya kerja di salon itu saya dikasih uang saku tetap kayak sekolah biar saya semangat kerja. Ternyata kok saya happy gitu loh di pekerjaan itu, ternyata happy, akhirnya saya jalanin, kok ini ternyata enak gitu loh, enjoy gitu kan. Berarti memang mulai awal itu orang tua sudah mendukung untuk jenengan mungkin bekerja ya saya gitu seperti ya. ini juga berkat Orang tua, doa mereka. Mungkin orang tua jenengan tuh berpikir kalau bekerja sendiri tuh kayak nggak ikut orang, biar kita nggak ada yang ngatur-ngatur gitu. Betul. Terus kan mungkin kalau udah menikah, kalau usaha sendiri itu kan kayak libur, enggaknya kan tergantung sama kita. Misal kayak ada acara keluarga, misal kalau ikut orang kan mungkin nggak mau izinkan sungkan atau ada gimana. Gitu ya, kalau
usaha sendiri kan kayak mau misalnya kayak mau libur sama keluarga atau apa kan, ketika ada job ya sudah tinggal nolak gitu kan, enaknya di situ sih. Dan kemudian kakak setelah memulai usaha kan udah ya gitu, terus udah berkeluarga itu berarti sambil menjalankan usaha bekerja iya. gitu ya. Ya. Kemudian ini Kak, bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan emosi yang stabil gitu? Kadang kan kita kan menuruti ego sendiri gitu Kak. Emosinya kan masih stabil gitu ya. Gimana cara mengatasinya? Iya, cara mengatasinya. Ini dalam soal apa maksudnya? Bekerja di lingkup gitu. Oh, di pekerjaan. Ini sih apa, Kak, kita tuh harus punya prinsip ya. Kayak misal kayak gini, emosi kita kan masih stabil. Terus misal kadang saya kasih contoh ya. Iya. Kadang ada klien kayak misalnya klien wedding, dia tuh kayak di press listnya nawar, terus orangnya cerewet. Karakter orang kan banyak ya. Dari pekerjaan ini saya bertemu dengan banyak karakter orang. Dan di situ kita diuji emosional kita tuh diuji. Kayak misal gini, orang ini maunya itu pelayanannya yang bagus, hasilnya yang bagus, bajunya yang bagus, tapi harganya nawar dan kayak kata umumnya tuh cerewet gitu ya. Iya. Ya tapi kita kan jual jasa gitu kan, dia bayar kita gitu. Ya memang kayak klien kan mau nggak mau kan, kita kan harus nuruti. Iya, kayak gini kan kadang klien. Loh Mbak, saya kan ini saya kan klien adalah raja gitu kan. Ya udah kita ambil bawahnya. Kalau enggak ini sih kayak kita cari apa sih kesukaan orang ini apa kayak gitu loh. Jadi kita ambil celahnya di situ, kayak orang ini sukanya ini gitu loh. Jadi kita cara mengungkapkan itu jangan pakai emosi, karena bagaimanapun kalau misal kita pakai emosi pasti kalian itu batal memakai jasa kita. Jadi mau nggak mau, kalau saya ngajarin karyawan saya juga gitu, sejahat atau secerewet apapun atau gimana kliennya, tetap kliennya harus bagus gitu, harus ambil bawahnya. Insya Allah nanti ini sih orangnya pasti manut ke kita kalau kitanya enak gitu loh. Kemudian ini Kak, apa trik dan tips and trik mulai usaha dari nol sampai sukses sekarang ini? Kan udah mempunyai karyawan gitu ya Kak, kan dibilang udah sukses gitu, dan jenengan juga pemilik Uci Salon dan pengikutnya di Instagram juga banyak. Alhamdulillah perjuangan dari 2017. Itu triknya ya. Iya. Gini sih caranya, itu tadi ya saya jelaskan, mempertahankan itu lebih sulit ya daripada merintis. Gini sih kuncinya, kita itu harus walaupun kita udah sukses misal ya, kata umumnya ya, misal kita itu udah sukses, maksudnya kayak pribadi itu pasti punya target kan. Misal kayak aku merasa sekarang sudah di targetku misalnya, tapi tiap orang targetnya beda-beda ya. Kayak misal setiap orang aku harus punya mobil mewah. Misal kalau aku sukses aku harus punya mobil mewah, kalau aku sukses aku harus punya apa gitu misal. Jadi sendiri-sendiri ya, tiap orang tuh beda-beda targetnya, dan saya merasa saya sudah memenuhi target saya. Karena sebelum menikah saya harus gini-gini misalnya, dan saya merasa sudah memenuhi target di sebelum menikah, dan akhirnya saya memutuskan menikah. Itu kayak, jadi cara mempertahankannya itu kayak triknya gitu ya, kita harus ini sih aktif di sosmed, terus kayak walaupun kadang orang kalau sudah sukses tuh kayak kalau ini sih biasanya kan ada sponsor iya. gitu lah. Kalau biasanya kalau orang udah sukses kebanyakan tuh kayak
ngapain, saya lo udah nggak butuh, Kayak paham nggak meremehkan sih? gitu ya, Nah, kayak. padahal itu perlu, kayak maksudnya dari sponsor-sponsor itu tadi nama kita dikenal. Oke, mungkin kayak aku misal tahun 2020 aku terkenal, misal ini ya, Iya. terkenal banget. Tapi kan itu apa ya, ada masanya, paham nggak sih? Iya. Misal aku terkenal di Widyagama tahun 2020 karena saya lulus kan 2017. Nah, tahun 2020 ini kan masih adik tingkat saya. Iya. Kayak 3 tahun adik tingkat saya ini masih kenal saya gitu loh. Oh, aku make up di sini aja misalnya. Aku make up di Mbak Uci aja. Tapi yang setelah angkatan ini lulus kan nggak ada yang kenal saya gitu loh. Makanya sponsor itu perlu. Kayak kita aktif di sosmed itu juga perlu. Yang utama sih ini kayaknya konsisten. Iya sih, betul. Sama ini sih yang penting pelayanan. Pelayan Soalnya gitu. kalau pelayanan kita buruk pasti ya walaupun sekarang tuh zamannya zaman teknologi, cuman kayak zaman dulu itu kan apa ya, kayak mulut ke mulut itu tuh sampai sekarang masih gitu loh, paham nggak sih, masih ada seperti itu. Jadi kayak misal aku tuh selalu tanya ke klienku, lo tahu saya dari mana gitu loh. Kadang tahu ada dari orang ini biasanya gitu. kadang tahu dari temenku mbak, tahu dari saudaraku kayak gitu loh. Soalnya katanya Mbak Uci tuh gini. Oh berarti ternyata mulut ke mulut itu sampai sekarang masih ini sih. Masih kayak perlu gitu ya. Iya. Iya. Kemudian ini Kak ada Q&A dari Instagram. Nah ini Kak ada teman kita yang bertanya di akun Instagramnya HMJM Management. Apakah kita bisa sukses jika tanpa usaha religi atau spiritual? Contohnya seperti apa itu? Misalnya gini Kak, kita kalau misal dalam usaha itu pentingkah kita melibatkan kayak religi kita? Maksudnya kayak berdoa gitu Kak. Penting sih. Penting berarti Kak ya? Iya, soalnya kalau menurut saya buka usaha itu selain dukungan orang sekitar itu penting banget. Terus kayak usaha ya, Iya. itu juga doa juga penting Berarti banget. penting ya Kak ya Iya, untuk usaha religi spiritualnya bener. penting. Soalnya usaha kita itu kan apalagi sekarang MUA menjamur kayak yang aku bilang tadi. Terus pasti aku pernah, ya semua orang pasti pernah, orang usaha itu pasti pernah kayak jatuh bangun gitu loh. Iya. Nah kalau kita ini sih, kalau kita merasa udah di atas, jangan sampai melupakan, paham nggak sih? Iya, jangan sampai melupakan. Iya, jadi kita di atas ataupun di bawah tetap sih kalau untuk tetap masalah merendah diri. iya betul, masalah agama juga ini berdoa lah ya, kalau soalnya ridho Allah tua. Juga ridho orang tua, ridho Allah itu ya memang dua hal yang sangat penting sekali Kak. Kemudian ini Kak ada lagi, jika tidak dan dikatakan istrijot, maka sebenarnya apakah itu kesuksesan dalam hidup? Bisa diulang? Jika tidak dan dikatakan istidroj, maka sebenarnya apakah itu kesuksesan dalam hidup? Gimana ya, kalau hal itu tergantung ke pemikiran kita lagi. Berarti kembali lagi ke diri kita sendiri. Iya gitu betul ya. Ini masih banyak ini Kak pertanyaannya. Tantangan terberat yang pernah dilalui Kak Lucy terus sampai bisa bangkit kayak sekarang apa Kak? Tantangan, oh iya banyak kayaknya ini tantangannya. Iya Kak. Dulu itu karena saya kan merintis dari nol ya. Dulu itu awal 2017 itu masih buka salon rambut, belum MUA. Masih rambut belum MUA. Saya ini buka make up, maksudnya kayak
baru buka jasa make up itu tahun 2018. Itu masih make up reguler kayak misal wisuda, kayak make up ringan-ringan gitu loh, kayak wisuda, tunangan, photoshoot atau event-event gitu. Terus saya baru berani make up wedding itu tahun 2019. Waktu itu saya belum punya baju, belum paham kan kalau wedding kan harus ada penyewaan baju biasanya. Iya, betul. Waktu gitu. itu saya nggak punya, dan kebetulan kayak ada orang booking dan saya excited kan, kayak senang, wah ada yang booking, berarti kan orangnya percaya gitu sama saya. Akhirnya saya kalau untuk menjahit baju wedding kan lumayan, jadi kan nggak mungkin gitu kan, karena saya baru memulai untuk usaha MUA ini. Akhirnya saya memutuskan untuk, waktu itu sosmed nggak kayak sekarang ya. Waktu itu saya keliling kayak ke MUA lain gitu, maksudnya kayak boleh nggak aku sewa kayak gitu loh. Dan itu 80% menolak, kayak alasannya tuh nggak disewa-sewakan gitu loh. Jadi kayak yang sewa baju wedding saya harus make up di saya kayak gitu loh. Padahal mereka tahu kalau saya ini MUA gitu loh, bukan klien gitu. Jadi saya sampai sekarang tuh inget banget siapa yang kayak menolak, apa enggak sih, kayak oh nggak bisa ini apa disewa. Ada yang karyawannya yang bilang, bukan ownernya, kayak oh maaf Mbak Uci nggak bisa, ini nggak disewakan, terpisah kayak gitu loh. Dan ada, saya ingat sampai sekarang tuh satu orang yang mau mau minjemin, nyewain bajunya ke saya, dan tapi ada kendalanya. Sudah boleh sih nyewa, tapi nggak boleh misalnya gini, Mbak ini orangnya mau fitting, kalau mau wedding kan fitting dulu. Mbak ini orangnya mau fitting kayak gitu kan. Terus kayak aku misalnya kadang kan orang kayak ndadak gitu kan, Mbak aku mau fitting sekarang gitu kan. Akhirnya saya bingung kan, saya langsung OTW, lumayan jauh sih dari salon saya waktu itu. OTW panas-panas, bawa baju banyak, dan ternyata orangnya nggak cocok gitu. Mbak saya nggak ada baju lagi soalnya saya nggak suka baju ini kayak gitu loh. Terus akhirnya saya ini kan ternyata nggak jadi orangnya, kayak jadi oh saya jadi makeup aja wis kayak gitu loh. Oh ya wis Mbak nggak apa-apa itu. Akhirnya gitu terus itu kayak beberapa bulan gitu loh, kayak setiap ada orang booking kayak selalu saya nggak cocok, nggak ada lagi kayak gitu, karena memang yang minjemin baju saya itu ya kayak 1-2 orang gitu kan. Terus akhirnya saya bilang lagi kayak, Mbak bisa nggak fitting lagi kayak gitu. Oh bisa. Akhirnya saya minjem lagi lah ke tempat yang sama, dan kayak fittingnya tuh harus ini kalau habis selesai langsung dikembalikan ya kayak gitu loh. Akhirnya saya ngambil panas-panas, saya kembalikan lagi kayak gitu. Terus sampai kadang klien kan, Mbak ini nggak nutut waktunya, saya fitting besok lagi ya lah. Kayak saya kan mikirnya, boleh nggak sih ini baju tak kembalikan besoknya kayak itu. Setelah klien saya selesai fitting gitu, ternyata nggak boleh, harus dikembalikan lagi, dan besok paginya saya ngambil lagi. Dan itu sampai sekarang tak ingat gitu loh. Tapi saya nggak melupakan kebaikan orang itu, nggak nginget buruknya aja ya. Tapi kan setidaknya orang itu baik, mau meminjamin saya baju daripada yang lainnya maksudnya. Makanya sekarang ini saya kenapa menyewakan baju. Kan saya punya IG lagi kan, punya IG. Itu menyewakan baju untuk umum, jadi nggak untuk ke klien aja, untuk MUA juga boleh, dan saya kasih harga miring karena saya nggak mau mereka mengalami hal yang sama seperti saya. Iya, dirasakan sampai saya itu kayak pernah tanya ke MUA yang pinjam baju ke saya, pernah nggak sih ngalamin kayak saya ini? Alhamdulillah enggak sih Mbak, soalnya saya merintis langsung sewa ke Mbak Uci kayak gitu loh. Terus misal gini, Mbak misalnya baju saya dibawa ini ya, terus Mbak ternyata klien saya nggak jadi fitting, nggak apa-apa, bawaan aja dulu. Saya seperti itu karena saya tahu rasanya saya dulu kayak gimana. Jadi saya nggak mau teman-teman yang baru merintis usahanya seperti saya mengalami hal yang sama gitu. Iya. Kemudian ini ada lagi Kak pertanyaannya. Misal mempunyai skill tapi terkendala di modal, gimana itu Kak?
Kan banyak itu biasanya. Sama seperti saya. Karena usaha saya ini sepeser pun nggak ada bantuan dari orang tua, 1.000 rupiah pun nggak ada. Bukan orang tua saya nggak mau bantu, ya memang saya dari keluarga yang biasa aja ya, bukan orang keluarga mampu. Jadi saya juga ya apa ya, kayak maksudnya saya nggak mau merepotkan orang tua gitu. Makanya itu tadi dari saya buka usaha di rumah itu uangnya saya kumpulkan buat beli alat-alat make up. Ketika saya sudah waktu itu sewa tempat ya, udah bisa sewa tempat, saya tabung lagi buat beli peralatan make up seperti itu. Sama sih, saya juga nggak ada modal. Memang ada skill tapi nggak ada modal. Caranya itu tadi, misal kayak dulu saya itu menerima make up home service, kayak misal open gitu ya, iya kayak open slot wisuda Widyagama misal gitu, home service di mana gitu, di rumah siapa gitu. Kalau sekarang kan saya narik ada biaya home service kan kalau ke rumah-rumah gitu, kalau dulu enggak. Terus jadi harganya datang ke tempat saya sama, maksudnya ke rumah saya sama ke rumahnya si klien itu nggak sama aja gitu loh. Kalau sekarang kan beda, ada biaya home service. Kalau dulu nggak usah sih, kayak soalnya kalau saya kan merintis ya, kalau MUA yang senior mungkin kan kayak saya sekarang kan kayak ada biaya home service-nya. Dulu enggak saya tarik ini sih. Berarti ini Kak ya, yang misalnya kita mempunyai skill gitu tapi nggak mempunyai modal, tapi harus kalau niat kita lebih besar gitu pasti bisa kan ya Kak ya. Bener, effortnya harus lebih, paham nggak sih, kayak jangan disamakan kayak MUA senior gitu loh. Jadi kayak kita tuh harus mau merintis dari nol gitu. Jangan, kuncinya jangan malu sih gitu ya, dulu tuh saya make up ya, sekarang bawa koper ya, kayak koper beauty case ada lampunya. Dulu saya pernah kok bikin story, ada mungkin ya kalau tahun ini mungkin keluar ini. Saya tuh pernah bikin story, saya tuh dulu make up bawa kayak kotak apa ya, kayak kotak makan gitu loh. Ada kacanya di dalamnya. Enggak ada, kayak kotak plastik kecil segini ada tutupnya, dan sekarang itu jadi tempat dasi buat ini wedding. Jadi nggak tak buang itu. Kayak pernah aku bikin story kayak dulu make upnya bawa itu wes. Kemana-mana bawa itu. Iya, terus kayak sekarang aku ngelihat kebanyakan MUA itu kayak gengsi ya. Kalau saya dulu tuh enggak, kayak ya udah bawa kayak kotak makan gitu tak bawa, karena saya kan nggak ada modal gitu loh. Kalau MUA lain mungkin orang tuanya mampu, mungkin mereka nggak ada skill tapi ada modal. Karena kita itu kadang kalah sama yang nggak punya skill tapi ada modal. Karena mereka yuk enak aja langsung, oh aku mau kursus kesini gitu kan, biayanya mahal gitu kan. Soalnya kursus make up tuh sekali pertemuan itu 4 jam biayanya bisa lebih dari 5 juta. Mahal sekali ya. Iya, saya sekarang aja malah sering ikut kursus gitu kok, kursus workshop gitu. Meskipun kakak menerima kursus tapi tetap kursus, harus skillnya tetap di ini. Berarti harus diasah gitu ya. Iya kan? Betul lah. Kenapa saya dulu nggak mentingin gengsi, karena saya kan nggak punya modal gitu loh. Kalau saya malu ya nggak dapat uang gitu loh. Jadi nggak usah malu wes gitu loh. Kayak dulu saya di Widyagama make up, kayak misalnya saya nari. Nah teman-teman saya ini kan make up sendiri-sendiri kan, kayak wes daripada aku make up di tempat lain disamain wes, kayak misalnya harganya tak kasih separuh harga. Saya inget banget make up itu kayak masih bawa itu kotak tadi itu. Nah dari penghasilan situ saya tabung gitu buat beli upgrade alat dan bahan. Kemudian ini ada lagi Kak, ide bisnis apa sih yang cocok untuk mahasiswa? Kayak yang tadi itu kan? Iya, yang tadi itu kayaknya kita harus lebih ini sih Kak, tahu skill kita di mana. Gini, nah betul. Kayak misalnya gini, oh skill saya masak gitu kan, berarti carilah di TikTok. Sekarang kan apa yang lagi viral kan pasti FYP gitu kan, kayak misalnya di bidang masak atau makanan ya cari apa yang sekarang lagi viral gitu. Kalau misalnya skillnya di fashion,
ya berarti fashion kita misal gini, aku mau usaha all shop, berarti gimana caranya, itu tadi sama tadi kan nanya pesaingnya kan banyak gitu. Nah berarti kalau misalnya di all shop mau nggak mau kita harus beli dulu, jadi contohnya itu kita gitu loh, kayak apa yang kita jual kita harus make gitu loh. Berarti jadi kayak harus pinter mix and match gitu kan, gitu sih. Karena fashion zaman sekarang tuh nggak harus mahal kan, meskipun kayak baju misal harganya 50.000, bawahan misalnya bawaannya apalagi di TikTok murah-murah kan sekarang itu kayak berapa gitu kan, itu tinggal kita pinter mix and match-nya. Terus yang nyaman buat kitanya itu Iya sih Kak. benar. Iya. Terus ada lagi nih Kak, apa sih tips profesionalitas dari Kak Lucy yang sampai saat ini? Apa ya? Kalau kata saya ini sih, kalau bisa kita dikenal itu karakter kita sih sing lebih menonjol ya. Kalau kan profesionalitas kayak berarti misalnya, kayak karakter itu sangat penting ya Kak? iya, kayak misalnya kayak gini, ketika kita melayani klien itu seperti apa karakter kita loh ya. Kayak misalnya kita juga harus bisa menjaga mood. Kayak saya alhamdulillah ini sih, misal namanya rumah tangga ya kan pasti ada kayak misal masalah di rumah tangga, ketika kita make up ya harus tetap profesional kan. Jadi kita tuh harus karakter kita harus tahu karakter kita tuh seperti apa. Kayak misal aku misal emosiku keluar kalau misal gini, berarti kita harus memanage emosi gitu. Iya betul. Terus karakter MUA itu juga kalau bisa ya dikenal baik lah, seperti itu. Misal kayak kita melayani pas lagi make up, kita nggak judes kayak kita. Terus ini juga sih boleh kita tuh jadi MUA ramah, tapi jangan kebabas gitu loh Dek. Kayak misal kayak nanyanya itu terlalu jauh. Nah betul gitu. Itu harus dijaga. Itu sih kalau kataku. Iya. Kemudian ini sudah kayaknya terakhir yang tadi itu Kak. Iya. Sebelum kita tutup perbincangan kali ini sih Kak, motivasi buat teman-teman yang di rumah untuk lebih kayak yang memulai usaha, yang merintis, itu motivasinya apa gitu? Motivasi buat yang lagi merintis, kalau menurutku ya, itu kita kan sekarang lagi di zamannya seperti ini ya. Bukan kalau zaman dulu, mungkin kalau zaman sekarang juga masih ada sih kayak orang tua yang berpikir gini, halah ngapain sih, kayak contoh misal ngapain sih kuliah tinggi-tinggi toh ujung-ujungnya di dapur gitu ya. Ngapain sih kayak kerja itu ngoyo banget gitu loh, kayak kan ujung-ujungnya kalau nikah ya pasti ngurus rumah dan di dapur kayak gitu loh. Nah kalau zaman sekarang tuh nggak bisa seperti itu ya, karena menurut saya wanita tuh juga harus perlu berkarir, tapi kalau sudah nikah juga jangan sampai melupakan pekerjaan. Iya betul, saya sendiri juga seperti itu. Jangan melebihi. Kita boleh sih berkarir tapi jangan berlebihan gitu loh. Karena kalau sudah rumah tangga ada batasnya gitu kan. Tapi biasanya itu kayak yang bikin down itu misal kayak ada sih kayak teman-teman atau siapa gitu ya, kayak adik tingkat atau siapa itu kayak curhat, Mbak gimana sih kayak aku baru merintis tapi ternyata ini aku udah tunangan mau nikah kayak gitu kan, terus kayak down gitu loh, paham nggak sih? Aku bilang sih kayak misal berarti ini kamu harus kayak rundingan sama calonmu dulu, terus kamu kayak kasih penjelasan bahwa aku nggak akan meninggalkan tanggung jawabku sebagai istri dan ibu ketika aku sudah berumah tangga, karena aku berkarir juga untuk keluargaku, suamiku, juga untuk anakku gitu kan. Jadi kayak misal
membuat kesepakatan kita terlebih dahulu gitu iya ya, Kak? betul, harus diomong sebelum menikah gitu loh. Kalau memang si calonnya nggak setuju dan kita keberatan, ya bisa dipikir lagi gitu. Tapi kalau si calonnya bisa mengerti, ya alhamdulillah kan. Jadi mending diomong di depan, di awal, daripada kita udah rumah tangga itu yang bikin cekcok gitu loh. Jadi di awal tuh harus ngomong, kayak yakinkan calonmu kalau aku berkarir tidak akan meninggalkan tanggung jawab sebagai istri dan sebagai ibu seperti itu. Karena apa? Kayak realistis ya, kayak kita kan pasti kita kan dibesarkan orang tua sampai kita misal yang dibiayai kuliah kayak sekolah, jangan menghilangkan lah ya, kayak biaya sekolah kita sampai kuliah kan yang membiayai juga orang tua gitu. Kayak otomatis kita kan setelah menikah juga pengen balas budi itu tadi kan, dengan cara apa? Misal orang tuaku sudah sepuh gitu, kayak nggak usah kerja wis kayak gitu loh. Jadi gimana caranya kayak kita udah berumah tangga tapi tetap punya penghasilan, itu buat siapa ya? Kembali lagi buat membantu ekonomi suami, buat untuk anak juga dan untuk orang tua. 3 itu sih, kayak kita kan pasti pengen ya kayak membalas orang tua, apalagi kalau wanita itu kalau udah nikah kan ikut suami gitu loh. Jadi kayak kalau kita berkarir kayak kita tuh ya izin juga sih ke suami, kayak mau ngasih orang tua gitu. Tapi kan kita nggak usah minta ke suami gitu. Dengan penghasilan kita menyisihkan buat orang tua kita. Terus kayak misal kita beli apapun juga nggak usah minta ke suami gitu loh. Terus misal punya anak, apalagi saya ya punya anak cewek, pasti banyak barang lucu-lucu gitu kan, kayak nggak usah nunggu suami gitu loh. Jadi nggak merepotkan gitu loh, lebih ke situ sih. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih untuk Kak Lucy. Ya, sama-sama. Yang cantik kayak hari ini, kemudian yang sukses muda di usia muda. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang di rumah juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.